Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga pada tahun 2026 ini, yaitu pada hari kedua tahun 2026, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita serta masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudulkan Akad Muamalah. Mengapa sih akad muamalah itu penting? Karena di dalam Islam, urusan harta dan bisnis tidak hanya soal utang dan rugi, tapi juga soal keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Di sini akad muamalah, seperti yang tadi saya bilang, mengapa akad muamalah itu penting? Karena yang pertama, adanya keadilan ekonomi. Nah, di keadilan ekonomi ini, muamalah memastikan setiap transaksi dilakukan atas dasar kerelaan, transparansi, dan tanpa unsur eksploitasi, mewujudkan keadilan sosial. Nah, yang kedua ada pilar fikih Islam. Akad muamalah adalah bagian integral dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam hal harta dan bisnis, dan ini menjadikannya syariah komplain. Nah, yang ketiga ada mencapai keberkahan. Yang ini bertujuan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib, menjauhkan kita dari riba, gharar, atau bisa disebut dengan ketidakjelasan, dan maisir, yaitu judi, demi keberkahan di dunia dan di akhirat kita. Oke. Pengertian dasar akad muamalah dalam Islam. Secara sederhana, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan muamalah adalah segala bentuk interaksi manusia yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, sewa, dan kerjasama. Nah, adapun definisi umumnya yaitu ikatan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Nah, yang kedua ada muamalah, segala bentuk tata cara interaksi antar manusia, khususnya yang berkaitan dengan harta, jual beli, utang piutang, dan bisnis. Yang ketiga ada akad muamalah. Jadi akad muamalah itu perjanjian yang mengatur pertukaran manfaat atau aset sesuai prinsip syariah, membentuk kerangka legal untuk transaksi ekonomi. Oke. Adapun rukun dan syarat akad. Agar suatu akad dianggap sah, ada 3 rukun utama. Yang pertama, ada pihak yang berakad atau akid. Syaratnya yaitu harus cakap, hukum, balik, dan berakal, dan memiliki hak untuk bertindak, bukan paksaan. Yang ketiga, ada objek akad ma'qud alaih. Syaratnya barang atau jasa harus jelas dan halal dan bernilai, atau mal mutaqawim. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul. Nah, syaratnya harus ada kesesuaian antara penawaran ijab dan penerima, yaitu qabul, yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah secara syariah. Oke, kita masuk di
Yastidis akad muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan akad muamalah tanpa sadar. Misalnya, akad jual beli, akad sewa, akad wadai. Nah, akad jual beli itu pertukaran barang dengan nilai. Contoh, membeli rumah dan membeli bahan makanan. Sedangkan akad sewa atau ijarah pengalihan hak guna suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Nah, adapun akad wadai yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Jika utang tidak terbayar, barang jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Nah, akad-akad ini menjadi fondasi aktivitas ekonomi masyarakat. Akad muamalah modern, pembiayaan syariah. Nah, 3 akad ini paling sering digunakan dalam perbankan dan pembiayaan syariah kontemporer. Yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan. Bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nah, adapun musyarakah yaitu kemitraan modal, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan ini dibagi berdasarkan nisbah. Kerugian itu ditanggung sesuai porsi modal. Dan yang ketiga ada mudharabah. Mudharabah, kerjasama keahlian. Satu pihak menyediakan 100% modal, yaitu sahibul mal, dan pihak lain menyediakan keahlian manajemen atau bisa disebut dengan mudharib. Keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan, kerugiannya ditanggung sesuai sahibul mal. Adapun tantangan dan peluangnya, tantangan utama itu keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai detail akad syariah, kompleksitas dalam mengimplementasikan akad berbasis bagi hasil atau musyarakah dan mudharabah dalam praktik perbankan konvensional. Nah, yang ketiga, regulasi dan standarisasi fatwa yang masih memerlukan harmonisasi. Adapun peluang pengembangannya yaitu potensi pasar yang besar, terutama di negara dengan mayoritas Muslim. Nah, yang kedua ada inovasi produk keuangan syariah, yaitu suku green financing yang sesuai kebutuhan zaman. Yang ketiga ada dukungan teknologi atau bisa disebut dengan vintage syariah untuk mempermudah proses akad dan transparansi transaksi. Dan adapun ada studi kasusnya, yaitu beli rumah, biasa disebut dengan murabahah, yaitu bank syariah membeli rumah lalu menjualnya ke nasabah dengan angsuran tetap agar menghindari suku bunga riba. Yang kedua ada investasi bisnis atau musyarakah. 2 pengusaha patung modal untuk membuka kedai kopi. Keuntungan dan risikonya ditanggung bersama sesuai porsi modal. Dan yang ketiga ada tabungan haji atau wadiah. Nah, menitipkan dana di bank syariah, bank menjaga dana, terus nasabah bisa menarik kapan saja dan bank memberikan bonus bunga dengan secara sukarela.
Akad-akad ini memungkinkan umat Islam yang bertransaksi sambil menjaga kepatuhan syariah. Manfaat akad muamalah. Nah, manfaat-manfaat akad muamalah ini terbagi jadi 4. Yang pertama ada stabilitas keuangan. Nah, stabilitas keuangan ini berbasis aset nyata yang mengurangi spekulasi dan risiko sistemik. Yang kedua, ada kekayaan, pemerataan kekayaan, yaitu mendorong sirkulasi uang dan melarang penumpukan harta pada segelintir orang. Yang ketiga, ada prinsip etika, mengedepankan prinsip tolong-menolong dan transparansi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dan yang keempat, ada mendorong sektor real, pembiayaan hanya untuk usaha yang jelas dan produktif, bukan sekadar transaksi uang. Dan terakhir, ya sebagai penutup juga, akad yang tepat, berkah yang didapat, yaitu selalu lebih dari sekadar kontrak. Ini adalah manifestasi dari etika dan moralitas Islam dalam kehidupan ekonomi, dan itu terbagi menjadi 3, yaitu selalu pastikan rukun dan syarat terpenuhi dalam setiap transaksi. Nah, ya ada kedua, pilih lembaga keuangan yang menerapkan prinsip secara kafah atau yang menyeluruh. Yang ketiga, ada edukasi adalah kunci memperkuat implementasi muamalah di tengah masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan akad muamalah dengan benar, kita tidak hanya mencari keuntungan dunia, tetapi juga mencari akhirat. Semoga apa yang saya presentasikan kali ini bisa memberikan kita ilmu dan bisa memberikan kita pemahaman tentang akad muamalah ini dan pemahaman tentang transaksi jual beli, dan bisa terhindar kita dari giror dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.